Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Renaldi Salim dari kelas 005 beruang 206 dari Fakultas Ekonomi Bisnis dan Manajemen, Prodi Manajemen S1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perencanaan dan strategi perencanaan. Pengertian perencanaan strategis. Perencanaan strategis merupakan aktivitas manajemen bisnis yang bertujuan untuk memastikan perusahaan serta seluruh stakeholder yang terlibat di dalamnya bekerja sama untuk mencapai tujuan bisnis yang sama. Strategic planning adalah cara sebuah bisnis atau organisasi mendapat untuk menetapkan prioritas, fokus, dan sumber daya untuk memperkuat operasi. Selain itu, aktivitas ini juga memastikan semua yang terlibat dalam kegiatan sehari-harinya bersinergi dengan baik untuk jangka waktu yang panjang. Menurut para ahli, menurut James A. F. Stoner, strategi dapat juga diartikan sebagai pola tanggapan organisasi pada lingkungan dalam suatu kurun waktu. Menurut Kersner, perencanaan strategis atau strategic planning adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat itu, untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa yang akan datang. Menurut Robert and Anthony, perencanaan strategis adalah proses memutuskan program-program yang akan dilakukan oleh organisasi atau perusahaan dalam jumlah sumber daya yang akan dialokasikan ke salah satu program selama beberapa tahun ke depan. Konsep perencanaan strategis. Perencanaan strategis terkait dengan masa depan. Suatu proses perencanaan pasti akan melibatkan berbagai langkah kegagalan. Beberapa bagian dari organisasi memerlukan perencanaan selama bertahun-tahun ke depan. Namun, untuk divisi lain membutuhkan perencanaan hanya untuk waktu yang sangat singkat. Hal ini juga dapat didefinisikan sebagai proses penentuan tujuan organisasi dan sumber daya yang akan digunakan untuk menanggapi tujuan organisasi, mengatur akuisisi, pemanfaatan, dan disposisi sumber daya. Adapun konsep-konsep strategis yang dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Ada misi. Pengertian dari misi adalah serangkaian tugas kewajiban seorang individu dalam kelompok, organisasi, atau perusahaan. Tugas yang dimaksud tidak lepas dari rencana strategis yang telah dibentuk. Misi dapat memastikan bahwa perusahaan memiliki tujuan yang jelas dalam bentuk parameter dan kinerja dengan tenggat waktu yang bisa dikontrol dan dapat dievaluasi. Yang kedua, visi. Misi membantu perusahaan mencapai visi. Pengertian dari visi adalah gambaran atau proyeksi masa depan dari hasil misi atau tugas yang dijalankan. Karena itulah, misi dan visi dapat dikatakan saling berkaitan satu sama lain. Visi dapat menciptakan keputusan yang kokoh dalam karyawan untuk bergerak memiliki arah yang lebih baik. Karena visi pada umumnya di rencana strategis menunjukkan arah dan tujuan dan bagaimana cara menujunya. Dan yang ketiga, ada sasaran. Sasaran adalah pengembangan dari visi dan misi, informasi dan konsep yang ada di dalam visi, misi, dan sasaran. Tidak bisa hanya didefinisikan begitu saja, melainkan harus disampaikan kepada seluruh internal perusahaan sebagai sasaran. Next, apa saja sih manfaat perencanaan strategis? Yang pertama itu ada mengomunikasikan tentang perencanaan strategis. Menurut Corporate Finance Institute, komunikasi adalah hal yang sangat penting dalam strategi planning. Dengan menyusun perencanaan strategis, kita bisa mengomunikasikan rencana yang dibuat secara efektif. Dan yang kedua, meningkatkan produktivitas.
melibatkan karyawan dan stakeholder lainnya dalam penyusunan perencanaan strategis. Salah satu cara meningkatkan produktivitas. Mereka akan merasa memilih tanggung jawab lebih dan berusaha untuk meningkatkan kinerja agar target yang disetujui dapat tercapai. Dan yang ketiga, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Saat menyusun perencanaan strategis merupakan momen yang tepat untuk menganalisis bisnis yang secara berseluruhan. Hal ini memberikan kesempatan untuk meninjau apa yang telah dilakukan dengan baik dan apa saja yang harus masih dalam pengembangan atau perbaikan. Dan yang keempat, menetapkan arah bisnis. Hasil akhir dari pelaksanaan perencanaan strategis adalah untuk mengetahui dengan jelas arah bisnis akan melaju. Diskusi dan rencana yang dibuat idealnya mampu membuat bisnis berada di posisi yang paling tepat untuk mencapai target dan kesuksesan. Dan ada komponen dalam perencanaan strategis. Yang pertama ada perencana marketing. Rencana marketing sangat dibutuhkan saat proses launching sebuah produk atau jasa. Dengan melakukan riset terhadap target market, tim perusahaan juga akan menerapkan cara promosi yang tepat untuk menarik perhatian calon konsumen. Yang kedua, ada Key Performance Indicator atau KPIs. Ada hal yang perlu ditentukan sejak awal, yaitu KPI. KPI dapat dikatakan sebagai target, namun lebih spesifik ke angka. KPI bisa terus berkembang dan meningkat seiring perkembangan perusahaan tersebut. Misalnya, dengan menentukan pemasukan 2 kali lipat dibanding bulan sebelumnya, atau kenaikan penjualan produk A di tanggal yang sudah ditentukan. Yang ketiga, proyeksi finansial sebagai bahan pembelajaran agar perusahaan bisa berjalan dengan baik. Pembelajaran finansial bisa dilakukan tiap bulan saat perusahaan sudah berjalan. Pembelajaran ini bermanfaat untuk menentukan budget yang efektif, setiap memotong biaya yang tidak diperlukan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.